Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih. Apel hari ini bisa berjumlah di atas 400. Terima kasih bagi semua ASN yang sudah hadir. Kita tahu tadi pagi ada hujan, tapi itu juga tidak menyurutkan semangat kita untuk melaksanakan apel pada pagi hari ini. Selaku umat yang beragama, patut kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan apel dan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan minggu kerja kita yang baru dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pada saat ini juga dapat kami sampaikan, Ibu Gubernur beserta tim sedang berada di Timika untuk melaksanakan agenda kegiatan, yakni melaksanakan dan menyerahkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengaktifan kembali Saudara Eltinus Omaleng menjadi Bupati Kabupaten Mimika. Pada hari ini nanti rencananya jam 10, sehingga beberapa tim kita kemarin kita berangkatkan, dan karena acara ini merupakan acara provinsi sehingga kita yang melaksanakan acara di sana dan dipusatkan di Timika. Beberapa hal yang menjadi perhatian kita pada apel hari ini, khususnya di minggu kerja yang baru dan selama bulan September. Nanti dinamikanya pasti akan berkembang, tetapi kami akan menyampaikan beberapa hal yang harus kita laksanakan di bulan September ini. Yang pertama, terkait penyusunan dan percepatan APBD perubahan 2023. Kita berharap per hari ini rasionalisasi terhadap APBD induk atau DPA induk pada masing-masing OPD sudah harus 100% selesai. Nanti tim TAPD, Keuangan dan Bapeda silakan memantau dan memonitoring itu semua. Artinya rasionalisasi yang kita laksanakan ini bisa pergeseran antar anggaran, antar dana di DPA masing-masing. Dilihat resikonya apakah dalam penyusunan APBD awal kemarin yang induk ini bisa terserap atau tidak. Kalau tidak silakan geser ke tempat-tempat tertentu, pos-pos tertentu, akan tetapi perhatikan sumber dananya. Jangan sampai otsus saja ada 3, blok grant spesifik DTI, bergeser ke seolah-olah ke DAU atau DBH, itu tidak boleh. Itu harus disesuaikan dengan sumber dana dan program kegiatannya. Ini harus segera selesai, karena waktu kita tidak banyak. Yang kedua, khusus di APD dan OPD yang berkaitan dengan pendapatan, hari ini juga finalisasi terhadap pendapatan di APBD perubahan sudah harus selesai juga. Kita tahu kemarin kita memperoleh dana yang lumayan dari laba bersih dan PAP. Jangan kita terlena karena DBH kita masuk dari PT Freeport sebesar itu, sehingga kita melupakan yang lain. Kita tahu banyak OPD-OPD yang mempunyai atau potensi pendapatan atau OPD yang merupakan sumber-sumber pendapatan, terutama di Samsat, mungkin ada juga di perhubungan, ada juga di PTSP, dan sebagainya.
tolong itu juga dimaksimalkan. Karena kemarin ketika kita melakukan evaluasi di Jakarta, kita juga diingatkan jangan bertumpu atau puas dengan pendapatan yang berasal dari laba bersih atau PAP. Sehingga di dalam postur pendapatan kita itu harus jelas mana yang DBH, mana yang PAD, mana yang pajak daerah, mana yang retribusi daerah. Dalam percepatan perubahan APBD ini, tetap kita akan menggunakan pola mandatory spending. Berapapun jumlah pendapatan, nanti akan disalurkan ke OPD yang memang wajib menerima mandatory spending. Artinya pendidikan, kalau kita menambah ada pendapatan 300 miliar contohnya, berarti 20% dari pendapatan itu akan masuk ke pendidikan. 10% masuk ke kesehatan. 0,9 masuk ke inspektorat. Kalau kita mendapatkan saat ini kurang lebih hampir 350 miliar, berarti ada dana 70 miliar akan masuk ke PDAN P, pendidikan dan kebudayaan. Artinya apa? Kenapa saya sampaikan di sini? Silakan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan yang mendapatkan dana sebesar itu segera menyusun DPA-nya secara rigid. Programnya, kegiatan, subkegiatan sampai belanjanya, apa saja. Sehingga nanti ketika kita menyusun APBD 2023 perubahan ini, kita tidak perlu lagi saling bertanya, tidak perlu lagi saling menunggu, sehingga sudah tinggal menginput di SIPD. Targetnya, kalau hari ini kita sudah melakukan finalisasi terhadap rasionalisasi DPA induk, 1-2 hari ke depan kita akan menyerahkan atau menyampaikan total anggaran yang masuk ke OPD tertentu. Segera dibuat nanti RKA-nya atau mungkin susunannya. Karena apa? Kalau kita bisa selesaikan, kita menargetkan kalau bisa hari Kamis selesai secara manualnya. Jumat, Sabtu, Minggu, SIPD kita akan off. Karena SIPD tidak bisa berjalan seiring, sejalan. Mana yang menginput anggaran, baru ada yang menyalurkan atau realisasi pencairan. Kalau kita melewat dalam minggu ini, kita nanti bergeser ke minggu depan, berarti bisa-bisa APBD kita untuk perubahan itu bisa di atas tanggal 25. Jadi saya mohon nanti kepada para pimpinan OPD, waktu tidak akan menunggu kita, waktu kita efektif tinggal 3 bulan. Kalau kita semakin lambat, berarti semakin lambat juga penyerapan kita. Dan ini akan berpengaruh ke penilaian kinerja kita semua, bukan cuma pimpinan tetapi juga setiap OPD. Yang kedua, terkait penyerapan APBD saat ini masih di kepala 20-an. Tepatnya 22,11%. Di posisi kita saat ini masuk bulan September, triwulan ke-3 akhir. Jadi setelah kami melihat ke dalam, kalau yang sifatnya GU dan TU mungkin sudah maksimal. Karena itu tidak terlalu besar dibandingkan total APBD kita. Sekarang kita akan melihat dan mempercepat di belanja barang dan jasa dan belanja modal. Ada beberapa kegiatan yang sudah berkontrak, tetapi belum juga dilakukan penagihan. Di dalam data yang kami peroleh,
terutama anggaran-anggaran atau kontrak yang perencanaan, kontrak fisik, pengadaan. Kalau yang kita tahu, kalau kontrak fisik pasti bisa menagih uang muka. Kalau perencanaan harusnya sudah bisa 100%. Jadi kami akan menyurati, data sudah ada di kami, posisi sampai hari Jumat kemarin, menyurati OPD-OPD terkait itu nanti untuk segera melakukan percepatan dalam penagihan. Karena begitu kita masuk nanti pendapatan, dari total APBD kita saat ini sekitar 2,3, naik sekitar 350-an, berarti nanti bisa tembus di angka 25 atau 26, penyerapan kita itu nanti akan turun lagi. Mungkin jadi kepala 17% atau 16%. Ini riskan Bapak Ibu semua, riskan. Jadi mohon kerjasamanya kita semua untuk bisa melakukan percepatan-percepatan. Yang ketiga, agenda kerja kita bulan September, pada tanggal 11, KPK RI, Korsubga MCP akan datang ke Provinsi Papua Tengah. Khusus tanggal 11 akan ada rapat terbatas KPK dengan sejumlah OPD, terutama yang 8 area. Di tanggal yang sama, BPKRI juga akan tiba di Papua Tengah untuk melaksanakan pemeriksaan APBD Mini 2022, pemeriksaan aset, dan yang ketiga pemeriksaan atas belanja tahun 2023. Kita tahu sudah banyak dokumen-dokumen yang diserahkan ke kita di tingkat baik di tingkat OPD maupun di kami ke keuangan terutama terkait aset. Tolong semua data-datanya disiapkan. Tahun 2022 APBD Mini itu ada di 3 OPD, Setda, Bapeda, sama keuangan. Aset kita lebih dominan ke pelimpahan dari Provinsi Induk, dan juga di dalam APBD Mini kemarin ada beberapa yang belanja modal saya rasa sudah disiapkan, dan terutama belanja di 2023 sampai kalau di suratnya sampai dengan semester pertama. Komunikasi kami, dia akan melihat nanti, tim akan melihat sampai ke bulan akhir kita penagihan. Ya kalau sekarang bulan September, kemungkinan besar cut off-nya sampai Agustus. Sehingga teman-teman pengelola keuangan, PPK, PPTK, semua yang ada di OPD masing-masing, silakan menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh tim BPK nanti, karena ini akan menjadi cikal bakal ke neraca awal kita, dan dia akan memotret bagaimana penatausahaan di Provinsi Papua Tengah terkait keuangan. Yang keempat, terhadap kedisiplinan pegawai, kita sudah menyepakati. Setelah apel beberapa waktu ke lalu, kita melakukan rapat antar pimpinan OPD di ruang Ibu Gubernur. Per bulan September, sekali lagi saya sampaikan, per bulan September, dasar pembayaran TPP menggunakan absensi digital. Kalau Agustus ke bawah, kita masih menggunakan manual sebagai dasar. September ke atas, kita akan menggunakan absensi digital. Nanti tolong didata OPD-OPD mana yang belum memiliki mesin itu, mesin fingerprint itu. Jangan sampai nanti yang lain menggunakan, yang lain tidak, alasannya karena alat belum ada dan seterusnya, sehingga di awal ini kita antisipasi. Silakan digunakan absen itu untuk menjadi dasar nanti, dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama dan nanti akan dituangkan di dalam pergub. Sebenarnya di dalam pergub kita itu menggunakan itu dan ada persentase-persentase. Tapi menuju persiapan itu kita ada proses yang harus kita ikuti bersama.
Yang keenam, terima kasih, kita sudah ke depan ini sudah semakin kompak di tingkatan pimpinan OPD. Terima kasih kepada para asisten, para staf ahli, pimpinan OPD. Semoga kekompakan ini tetap terjaga dan bisa ditularkan di masing-masing OPD. Jangan hanya bagus di atas, tapi sampai ke bawah pun juga harus kompak. Sehingga kerjasama tim dan kekompakan ini pasti bisa meningkatkan kinerja di tingkat OPD. Sekali lagi kami ingatkan, tidak akan bisa kerja maksimal kalau tidak ada kerjasama tim yang bagus di tingkat OPD. Ini menjadi catatan serius, mengingat sampai dengan saat ini banyak hal yang kita lihat bagus, tapi ada beberapa yang menjadi kendala dalam penyerapan anggaran. Jadi itu beberapa hal yang menjadi agenda kerja kita di bulan September ini. Di luar masing-masing Bapak Ibu itu pasti mempunyai rencana kerja yang sudah disusun di OPD masing-masing. Di luar itu nanti mari kita saling mengingatkan waktu, menata waktu. Ada saatnya nanti para pimpinan OPD akan dipanggil rapat, tetapi sudah bisa didelegasikan di tingkat eselon 3 ke bawah untuk percepatan kegiatan di masing-masing OPD-nya masing-masing. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan di apel kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kita semua yang telah hadir dalam apel. Kita tahu tadi ada hujan, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk melaksanakan apel pagi pada hari ini.